Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam SD2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kalor dan Konservasi Energi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota yang pertama yaitu M. Rizky, yang kedua Rizka Aulia Rahmida, yang ketiga saya sendiri atas nama Alfi Muhammad Yusuf selaku moderator, yang keempat Stevi Nurmayandayani, yang kelima ada Dwi Setiawati, dan yang keenam Maratuz Zahidah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu presentasi, saya persilahkan kepada Dwi Setiawati untuk memaparkan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setiawati dengan nomor absen 48 ingin menjelaskan materi tentang pengaruh kalor terhadap suatu zat. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sehingga pengukuran kalor selalu berhubungan dengan perpindahan energi. Pengaruh kalor terhadap suatu zat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Sebagai contoh, es yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas, maka es akan mencair dan air menjadi dingin. Karena ada perbedaan suhu antara es dan air, maka air panas melepaskan sebagian kalornya sehingga suhunya turun dan es menerima kalor sehingga suhunya naik dan akan menjadi mencair. Yang kedua, kalor dapat mengubah wujud zat. Ada 6 perubahan wujud zat yang terjadi, yaitu yang pertama, membeku. Peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat itu melepaskan energi panas. Contohnya yaitu air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu. Yang kedua, mencair. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya yaitu pada es batu yang berubah menjadi air. Yang ketiga, menguap. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya yaitu air yang direbus, jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Yang keempat, mengembun. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya yaitu ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Yang kelima, menyublim. Peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya yaitu pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Dan yang terakhir, mengkristal. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya yaitu pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Berikutnya adalah kalor jenis. Kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan setiap kilogram massa untuk menaikkan atau menurunkan suhunya 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratuz Zahidah dengan NIM 2010125320035. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kapasitas kalor. Pengertian kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau kapasitas panas biasanya dilambangkan dengan kapital C. Sering dengan subskripsi adalah besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat atau benda sebesar jumlah tertentu, misalnya 10 C. Pengukuran kapasitas panas. Kapasitas panas yang ada pada sebagian besar sistem tidaklah konstan, namun bergantung pada variasi kondisi dari sistem termodinamika.
Kapasitas panas bergantung pada temperatur itu sendiri dan juga tekanan dan volume dari sistem. Berbagai cara untuk mengukur kapasitas panas dapat dilakukan, yang secara umum dilakukan pada kondisi tekanan konstan atau volume konstan, sehingga simbol kapasitas jenisnya disesuaikan menjadi Cp untuk kapasitas jenis pada tekanan konstan dan Cp untuk kapasitas jenis pada volume konstan. Gas dan cairan umumnya diukur pada volume konstan. Pengukuran pada tekanan konstan akan menghasilkan nilai yang lebih besar karena nilai tekanan konstan juga mencakup energi panas yang digunakan untuk melakukan kerja untuk mengembangkan volume zat ketika temperatur ditingkatkan. Panas jenis spesifik dari suatu zat merupakan molekul yang tidak pada kondisi konstan melainkan bergantung pada temperaturnya. Contoh soal pertama, sebanyak 0,45 kilo air dipanaskan dari suhu 8 derajat Celcius sehingga mencapai suhu 78 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 200 Joule kilo derajat Celcius, maka tentukan banyak kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut dalam satuan joule. Penyelesaiannya diketahui masanya adalah sama dengan 0,45 kg, delta T sama dengan 78 derajat Celcius dikurang 8 derajat Celcius sama dengan 70 derajat Celcius. C jenisnya adalah 200 Joule kilogram derajat Celcius. Ditanyakan Q, jawabannya Q sama dengan M kali C kali delta T. Q, M-nya adalah 0,45, jenisnya dikali 200 kali delta T-nya adalah 70. Jadi hasilnya 132.300 Joule. Jadi yang dibutuhkan untuk memanaskan air adalah 132.300 Joule. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang perubahan fase dan wujud zat. Yang pertama dulu adalah tentang perubahan fase. Perubahan fase adalah suatu proses perubahan bentuk suatu zat menjadi bentuk lain. Salah satu penyebab perubahan fase adalah kalor. Perubahan fase merupakan efek dari adanya salah satu sifat fisika zat, yaitu wujud. Sifat fisika zat sendiri ialah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat, misalnya wujud, warna, kelarutan, daya hantar listrik, titik didih, dan titik lebur. Setiap proses yang melibatkan panas, baik panas itu dilepas oleh zat ataupun diterima oleh zat, tapi tidak melibatkan perubahan temperatur. Panas ini disebut panas laten atau kalor laten. Yang kedua adalah wujud zat. Wujud zat merupakan suatu bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan. Perbedaan antara wujud zat saat ini didasarkan pada perbedaan dalam hubungan antar molekul. Dalam keadaan padatan gaya-gaya antar molekul menjaga molekul-molekul tetap berada berdekatan, namun tidak ada hubungan spesial yang tetap. Dalam keadaan gas, molekul lebih terpisah dan gaya tarik antar molekul relatif tidak mempengaruhi geraknya. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi ialah
perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang perpindahan hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi juga dijumpai ketika memasak. Pada saat menggoreng, ujung spatula yang dipegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Zat yang menerima kalor akan menemui dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat di atasnya akan menggantikannya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Perpindahan kalor secara radiasi. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantaranya dinamakan radiasi. Contohnya, ketika kamu dan teman-temanmu pergi ke kemah, ke gunung, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dan api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantaranya. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Rahmida dengan nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan asas Black dalam pemecahan masalah. Baik, di sini kita akan membahas tentang penerapan asas Black. Kita bisa jumpai pada penetapan untuk pemilihan bangunan rumah. Semisal untuk lantai. Dari asas Black ini, maka energi dalam bentuk perpindahan panas haruslah sama. Hanya ada konstanta kalor jenis. Jika dipilih konstanta panas jenis yang tinggi, maka lantai itu akan terasa lebih hangat dibandingkan dengan yang berbahan panasnya lebih rendah dan juga terasa dingin. Apabila kedua benda atau zat yang berbeda suhunya disentuhkan atau dicampur, maka benda yang bersuhu tinggi akan memberikan kalornya kepada benda yang bersuhu rendah sampai suatu saat suhu kedua benda tersebut menjadi sama. Pada proses ini, maka berlakulah hukum kekekalan energi. Berdasarkan prinsip teori asas Black yang dikemukakan oleh Joseph Black, kalor yang diberikan oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah, sehingga dapat dirumuskan dengan kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan materi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kalor merupakan energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi kepada benda yang suhunya lebih rendah ketika benda bersentuhan. Besar kalor yang diberikan pada sebuah benda yang digunakan untuk menaikkan suhu tergantung pada ada 3 hal. Yang pertama, massa benda. Yang kedua, kalor jenis benda. Yang ketiga, perbedaan suhu kedua benda. Sedangkan perpindahan kalor dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Dan yang ketiga, radiasi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya mewakili kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau ada beberapa kalimat yang tidak berkenan di hati para audiens sekalian. Demikian presentasi yang dapat kami persembahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.